Oke everyone, open your mind. Oke, halo semua. Kembali lagi di YouTube channel gue. Em, untuk konten kali ini ada yang berbeda nih guys, karena hari ini kesempatan kali ini gue punya konten yang spesial dan juga berbeda dari konten-konten gue sebelumnya. Di sebelumnya ada konten Tanya Coach Iqbal di mana gue kolaborasi sama adik gue, Dava. Terus ada juga konten-konten motivasi dan konten-konten yang lainnya. Tapi untuk kesempatan kali ini, gue bakal coba buat konten baru di mana gue bakal mengundang orang-orang spesial ke studio gue. Salah satunya yang udah ada di samping gue. Tapi udah kelihatan. Salah satunya yang udah ada di samping gue. Kenalin, ini sahabat lama gue, orang yang sangat menginspirasi buat gue, yang selalu yang juga berkontribusi banyak buat kehidupan gue. Allah Ini ya. Ya, welcome Nurul. Ini Miss Halo. Nurul, gimana kabarnya? Everyone, nama gue Nurul. Gue baru kenal dia sebenarnya berapa tahun yang lalu ya, Bale? Jadi Kita kayak kenal 2000 something lah. 2014. Ya, kita sama-sama kerja di satu tempat yang sama. Satu tempat yang sama. Terus jadinya ya kita saling sharing lah. Secara rumah kita dekat juga. Waktu itu dia masih ngekos di mana? Di Daerah-daerah Mampang. Mampang. Terus rumah gue di daerah Tebet. Jakarta Selatan. Tebet. Jangan ngomong. Di daerah Jakarta Ada apa dengan tempat Selatan. disembunyikan? Enggak sih, nanti gue jadi terkenal kan repot. Ya gitu. Gue nggak tahu nih sebenarnya tiba-tiba gue diundang di sini, katanya mau ada wawancara gitu. Cuma ya udahlah ya, kita coba aja wawancaranya apaan sih nih. Jadi sebenarnya bukan wawancara ya. Kalau wawancara itu lebih kayak sifatnya very formal, terus kemudian very formal dan kayak ada something behind untuk mengulik-ngulik sesuatu gitu. Tapi kalau untuk konten yang gue buat kali ini lebih ke ngobrol biasa aja sih, lebih ngobrol biasa, kita ngobrol asik, terus kemudian kita discuss hal-hal yang nggak biasa orang diskusikan gitu kan. Terus kita berharap nanti at the end dari apa yang kita diskusiin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton di sana, seperti itu. Oke, jadi kita berarti kenal udah 2014, ini tahun 2020. 6 years, 6 years ya. 6 tahun. 6 years, tapi lo ninggalin gue. Oh iya, jadi Ingat ya lo? Iya. Iya, jadi gini guys. Dia tuh bareng sama gue kerja. Terus kemudian dia ninggalin gue di tempat kerja untuk mencari sesuatu yang baru di luar sana. Jauh banget. Di mana? Di UK. Kebayangkan lo? Jadi abis dia ninggalin gue, dia balik lagi dengan segala macam ceritanya. Ya gitu deh. jadi kita bareng setahun kerja, terus kemudian dia masih betah kerja di Masih betah. tempat itu. Kita jadi guru dulu ya, jadi guru. Beliau ini guru apa? Gue guru kimia. Kimia guys. Kimia. Ya jangan lu lihat kimianya, lihatlah chemistry antara kita. Iya. Ya, doi guru kimia, gue seperti yang kalian tahu, gue guru bahasa Inggris. Yang which is gue ngajar bahasa Inggris di sekolah internasional yang mereka sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu sebenarnya. Jadi kayak ya udah, I think I need so back then why I decided to leave the school, jadi kita bersamanya setahun ya, setahun. Why I decided to leave the school because I think I need to study again, karena gue mengajar di sekolah internasional yang udah pada pinter-pinter banget. Jadi gue ngerasa untuk ya menimba ilmu lagi gitu. Dan kemudian gue balik setelah itu, tapi gue nggak balik ke sekolah yang lama, gue pindah ke sekolah yang baru. Pengkhianat. Dia menjadi pengkhianat. gue nggak balik ke sekolah yang dulu kita bersama gitu. Gue ke sekolah lain, tetap sekolah internasional juga. Nah abis itu sekarang surprisingly gue nggak jadi guru lagi. Iya. Gue bukan cuma lo loh, gue juga surprise kenapa lo nggak jadi guru lagi. Ya soalnya gue nggak jadi guru lagi, dan tapi tepuk tangan buat beliau yang masih konsisten, masih menjadi guru walaupun udah pindah juga ya. Udah pindah. Udah Jadi pindah. kebetulan sekolah gue pindah ke sekolah yang lain, ya istilahnya ya secara harfiah kita mencari pengalaman baru, tapi ya memang sih udah bosan aja kayaknya. Iya, butuh penyegaran kali Betul. ya. Kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih jadi guru? Dari tahun berapa ya? 2011. Gue jadi guru. 2011. Ini tahun 2020. Berarti Ya, udah 9 tahun lah ya. 9 tahun jadi guru. 9 tahun ya. Padahal gue bukan guru.
Padahal gue bukan pendidikan. Lu yang pendidikan. Maksudnya kuliahnya bukan pendidikan? Iya. Oh ya dulu kuliahnya apa sih? Gue kuliahnya kuliah murni, kimia murni. Oh, kimia murni, iya. Gue S1, S2 pendidikan, tapi dia bukan jadi guru, gue S1, S2 murni, dan gue jadi guru. Hello. Maafkan gue mencoba untuk mencari jadi diri gue lagi. Nanti kalau ketika gue merasa ya ternyata jadi guru adalah hidup gue akan balik lagi, tenang aja. Seenggaknya gue tidak menyesal pernah mencoba hal lain dulu. Betul. Ya kan. Emang harus dicoba. Tapi selama berkarir selalu jadi guru atau? Enggak lah. Gue kan murni. Sebelumnya apa? Jadi gue pernah jadi researcher, terus gue pernah jadi dosen, terus terakhir jadi guru. Oh gitu. Jadi total di dunia perkariran tuh udah berapa tahun? Secara dunia profesional? 13 tahun. 13 tahun, guys. Jadi gue baru 2014 kepotong setahun kuliah. Ya baru 5 tahun lah. Baru 5 tahun. Jadi kalau untuk pengalaman, guys, ibu ini Mbak ini sangat berpengalaman sekali ya, gitu. Mohon maaf dengan mukanya. Gak kelihatan 13 tahun. Jadi kalau boleh tahu ngajarnya di sekolah macam apa sih untuk sekarang? Kalau sekarang masih di sekolah internasional. Jadi yang satu sekolah dia branded Singapore School. Jadi abis dari bareng sama dia pindah ke sekolah yang sekarang yang labelnya Singapore School. Singapore School. Tetap masih ngajar kimia, ngajar apa lagi? Emang ngajar psikologi gue. Jadi tetap ngajar kimia, terus ya udah sampai sekarang masih di sana. Berarti sekolah internasional juga ya? Iya. Sebenarnya pernah ngajar di sekolah nasional biasa? Pernah, sekolah nasional negeri. biasa, sekolah tapi negeri? Ya di SMA 8. SMA 8? Ada yang tahu SMA 8 SMA apa? SMA 8 Jakarta. Iya, siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Sekolah apa itu? Cuma ya sekolah di pinggir kali yang suka banjir itu. Prestasinya dong, prestasinya. Oh iya. Kalau ngitung prestasi yang anak-anaknya ya, bukan gurunya. Jadi kita ya cuma mendukung mereka untuk mendapatkan prestasi itu. Ya, jadi emang SMA 8 itu SMA terbaik di Jakarta ya? Nomor 1 ya? Iya. Jadi kalau untuk masuk sana yang harus yang brilian. Harus yang berapa nilai UN-nya? Standar 10 sih. Jadi nggak boleh salah ya UN-nya. Jadi benar semua baru bisa masuk situ. Luar biasa. 10. Dan Mbak Nurul pernah ngajar di SMA 8, guys. Gila banget ya? Keren banget. Ya nggak juga sih. Kan yang gue bilang tadi, yang pinter tuh anaknya bukan gurunya. Iya, tapi kan anak yang pinter juga harus di-handle dengan guru yang benar-benar capable juga gitu kan, untuk handle anak-anak yang seperti itu gitu. Terus kalau gue mau tanya, bedanya ngajar di sekolah yang labelnya internasional gitu dengan sekolah nasional tuh bedanya apa sih bedanya? Wah, nih jadinya jelek-jelek ini. Enggak, bedanya di mana? Maksud gue, gue Iya. yakin setiap sekolah itu punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, gue kayak pengen yang nonton tahu nih apa sih kelebihan kalau kita punya anak sekolahin di sekolah nasional dengan punya anak di sekolah internasional itu bedanya apa? Nah kan gini, kalau misalnya orang-orang tahu kan lagi rame tuh ya di TikTok, ada yang namanya sekolah internasional, ada yang namanya sekolah nasional. Nah kalau misalnya sekolah nasional kan umum banget tuh di mana-mana tuh kayak gitu kan, maksudnya ya gedungnya begitulah, terus fasilitasnya gitu dan segala macam. Kalau sekolah internasional orang tuh kadang-kadang kan kayak terkaget-kaget gitu, apalagi pas lagi kemarin itu tuh lagi viral di TikTok, sekolah kita viral di TikTok, ya kan, mantan sekolah lu viral di TikTok. Jadi dia tuh dari segi fasilitas, terus dari segi kurikulum itu kan pasti akan berbeda ya antara yang nasional dengan yang internasional. Terus yang internasional itu juga ngikutin standarnya luar negeri, standar kurikulum internasional. Jadi walaupun kita nggak ada winter, dia akan tetap ada winter holiday. Kayak gitu. Nah jadi kayak sistem-sistemnya aja sih yang berbeda. Ya cuma waktu gue di SMA 8 gue nggak murni banget ngajar yang kurikulum nasional. Jadi gue tuh ditempatin di kelas internasionalnya. Apa Jadi sih Cambridge ya? Iya. A-level. Oh iya. Jadi kalau kalian mau tahu guys, jadi kurikulum internasional juga macam yang namanya sekolah internasional itu kurikulumnya pun macam-macam ya. Iya. Jadi ada apa aja? Ada IB. Ada IB, ada Cambridge, A-level, ada O-level gitu. Nah, gue udah ngajar semuanya sih. Nah, luar biasa kan? Luar biasa sekali ya, 13 tahun ya kan? Enggak, gue belajar itu setahun.
Jadi emang kurikulum internasional tuh banyak banget bedanya. Jadi yang paling menonjol tuh bedanya di fasilitas ya. Iya, di fasilitas sama tentu saja bayaran kuliah sekolahnya. Bayarannya lebih mahal yang mana? Ya udah pasti bayaran mahalnya yang internasional lah. Itu kan dari segi fasilitas. Kalau dari segi kurikulum sendiri nih, kurikulum nasional yang kita punya dengan kurikulum yang ditawarkan si IB atau si Cambridge di internasional ini, menurut Mas Nurul sendiri nih, Mbak Nurul, gue manggil apa sih? Gue jadi bingung. Ya menurut Nurul sendiri, bedanya, maksud gue lebih bagus yang mana nih untuk diterapkan di dunia kerja atau diterapkan di kita sekarang living in the 21st century gitu. Maksud gue kurikulum mana yang lebih relevan buat anak-anak kita, buat murid-murid di luar sana untuk adapt with the 21st century atau compete in the 21st century gitu. Sebenarnya kalau hitungan yang mana yang bagus, yang mana yang benar, setiap itu kan punya kayak apa tuh namanya keuntungan sama kekurangannya masing-masing. Cuma kalau gua boleh saran sih, yang penting itu sebenarnya personal anaknya sih. Jadi kayak behavior anaknya itu mau berkembang atau enggak. Jadi doesn't matter kalau misalnya lo, anak lo atau misalnya saudara lo atau siapa nih generasi muda ngambilnya kurikulumnya nasional, asal lu mau belajar lebih, itu tuh juga nggak apa-apa. Karena kan yang harus dipelajari kan kayak soft skill-nya itu kan lu harus belajar di luar itu selain yang kayak subjek-subjek yang harus kita ambil. Cuma kalau yang kurikulum internasional, enaknya lu nggak harus belajar sendiri. Jadi mereka menyediakan. Jadi istilahnya udah termasuk di dalam kurikulumnya. Menyediakan apa nih? Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mempelajari soft skill itu, gitu. Terutama kan sekarang itu kan apa tuh namanya? Gue tuh ngajar di Cambridge sama IB. Kalau misalnya kurikulum nasional kita udah tau lah semuanya kurikulum nasional yang kita belajar, menghafal, rumus dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya kurikulum Cambridge kan lebih ke analisis. Tapi kalau misalnya kurikulum IB itu, lo tuh belajar soft skill, misalnya gimana how to present, terus how to make a report, how to build atau gimana cara bikin construct paragraph. Itu kan yang nggak gampang kan yang kayak gitu-gitu kan. Itu rata-rata orang bahasa yang bisa, tapi ini semua anak-anak bisa, jadi mempelajari itu. Nah, kalau untuk yang komplitnya sih memang masih IB sampai sekarang untuk yang 21st century. Cuma itu susah banget sih. Jadinya kalau misalnya emang gue nggak sanggup nih kayaknya kalau misalnya di IB, karena memang segitu luas dan segitu dalamnya pelajarannya. Jadi nggak apa-apa lo ngambil Cambridge atau misalnya lo ngambil yang nasional, tapi soft skill yang lain itu lo ambil sendiri gitu. Jadi misalnya kayak misalnya lo punya anak nih, ya udah lo masukin di sekolah negeri, tapi tambahan-tambahannya diikutin ekskul, diikutin organisasi gitu-gitu tuh juga nggak masalah. Mereka juga akan terus berkembang kok. Itu yang gue dapet di SMA 8 sih. Tuh guys, masukannya mantep banget ya guys. Jadi nggak selamanya sekolah di internasional tuh selalu lebih baik dibanding dengan sekolah di sekolah nasional gitu kan. Tergantung gimana kita sebagai orang tua tahu kapan kita harus membekali anak-anak itu skill, maksudnya secara konten dia dapat, secara soft skill juga dia dapat secara seimbang gitu kan. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Jadi bukan berarti kita harus kecil hati kalau kita dari sekolah negeri, enggak. Gue dari sekolah negeri, terus gue ngajarin anak-anak dari sekolah internasional, why not gitu kan? Luar biasa, keren banget ya, gila. Apaan? Ini lama-lama ntar gue matiin nih kalau misalnya ngomongin kayak gini dulu. Oke, terus kalau gimana sih, maksud gue kan berarti kan soft skill tuh kalau Nurul sendiri, maksud gue soft skill dengan konten itu mana sih yang lebih penting untuk kehidupan? Gimana ya, kalau misalnya bicara mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Cuma bicaranya tuh persentase. Kalau sekarang nih kayaknya lebih banyak membutuhkan soft skill. Exactly. Jadi kayak 60% dari and then 40%-nya itu konten, 60%-nya skill gitu. Jadi itu yang selalu kayak gue ngasih tahu ke anak-anak murid gue sekarang. Lu tuh harus belajar gini, lo tuh harus belajar gini. Lo nilai, tapi lo harus punya soft skill, lo punya behavior yang bagus. Itu kayak gitu-gitu loh. Apalagi kayak 21st century yang sekarang ini kayaknya kita butuh soft skill lebih banyak. Menarik. Bahkan kalau kita ngelamar kerja gitu, untuk kerja kan
nilai itu kan konten dipersepsikan dengan nilai kan. Iya. Nilai itu kan cuma IPK berapa doang. Sisanya apa? Organisasi, ya kan? Sisanya organisasi. Pernah menang lomba apa? Nerbitin jurnal ilmiah apa? Gitu kan lebih ke Ada yang mendukung lu. ada yang mendukung untuk Iya. itu. Jadi lebih ke apa namanya soft skill itu yang lebih sekarang tuh lebih dinilai gitu kan. Iya. Lebih nggak dilihat. lebih dinilai sih. Kita nggak nutup kemungkinan. Jadi gue waktu itu sempet kayak baca artikel. Sebenarnya perlu nggak sih IPK tinggi dan segala macem? Siapa bilang nggak perlu? Itu bukti kalau lo kuliah, ya kan? Itu bukti kalau lo belajar dengan benar. Apa sih? Kayak ada juga yang bilang katanya IPK nggak perlu gede-gede, yang penting itu nggak juga. Karena apa? Ketika perusahaan pertama kali ngelihat ya udah pasti ngelihatnya. Kalau lo mau kerja di perusahaan ya, udah pasti ngelihatnya IPK lo berapa. Gitu. Ya pastiin deh, jangan jelek-jelek amat. Iya, betul. Kayak gitu. Kalau jelek-jelek juga ya jadi gimana gitu ya? Iya. Kalau misalnya kayak gue juga IPK-nya nggak tinggi, gue bukan anak cum laude, tapi gue tahu gue cuma segitu kemampuannya. Jadi gue soft skill gue tinggiin. Gini ya. Berarti soft skill, apa hubungannya soft skill dengan behavior? Apa sih? Behavior itu apa sih bahasa Indonesianya? Sifat. Akhlak gitu ya. Iya, Menurut Nurul sendiri, kalau di anak-anak zaman sekarang ini secara akhlak atau secara behavior itu makin kesini makin baik dari zaman kita atau gimana sih? Atau makin ini? Makin beda kali ya sistemnya, maksudnya beda karakteristiknya, beda lingkungannya dan segala macam. Ya cuma ya kayak gitu. Kadang mereka harus apa ya? Kemampuan untuk struggling terhadap sesuatunya tuh harus ditingkatin gitu loh. Jadi kayak kebanyakan tuh kayak anak zaman sekarang tuh kayak lembek. give up. Give up apa namanya? Too early gitu ya. Iya, too early. Jadinya kayak apa ya? Gimana ya kita ngomongnya ya? Jadi ya kalau lo mau survive, ya lo harus tingkatin itu sebenarnya. Jadi intinya persisten ya. Nah, persistennya tuh yang Jatuh, agak kurang. bangun lagi jatuh. Karena emang kebanyakan sekarang ya banyak yang dapat nilai jelek terus udah give up, meratapi nasib, depresi gitu. Karena mungkin kalau yang kebanyakan sekolah-sekolah di internasional kan mereka secara finansial gitu. Oke, jadi nggak pernah merasakan namanya sulit tidak punya uang gitu. Jadi ketika dapat masalah, kepentok masalah sedikit di sekolah gitu, emang lebih apa ya? Lebih sensi dan lebih apa sih? Lebih fragile gitu kan, lebih gampang banget. Tapi emang agak beda sih antara internasional sama sekolah ini. Ya. Kalau Daya juangnya beda ya. Daya juangnya beda. Memang Anak-anak nasional lebih kuat ya. Lalu juga dari sekolah nasional kan? Gimana rasanya? Iya kan? Iya. Daya juang lo gimana berasanya? Iya, beda banget sih. Kalau kita kan karena kita merasa kurang gitu ya, karena kita ngerasa dari sekolah yang ya kalau gua terus terang sekolah buangan gitu di kampung di provinsi Lampung sana gitu kan. Sekolah Unggulan buangan. apa buangan? Sekolah buangan. Jadi sekolah gue itu adalah isinya sekolah-sekolah yang orang-orang nggak keterima di SMA negeri, terus dibuang ke sekolah. Gue kan dari madrasah, madrasah aliyah. Tuh kan dari madrasah aja dia bisa berkembang. Jadi sebenarnya nggak masalah kan backgroundnya itu apa? Ya jadi bener sih maksud gue. Lo mau kuliah dimanapun, misalnya lo mau sekolah dimanapun, mau sekolah di internasional ataupun sekolah sebuangan kayak sekolah gue aja, tergantung emang anaknya sih. Anaknya mau ngembangin diri di luar atau enggak. Yang bedain adalah mungkin lebih gini ya. Kalau di sekolah internasional kita semua disediain, kan fasilitas ada, kurikulum ada yang membimbing kita untuk sampai ke goal tadi, bisa secara konten maupun secara soft skill. Cuma kalau di sekolah gue yang sekolah buangan ya guys gitu, ya dia bilangnya sekolah buangan. Jangan harap ada namanya competition di situ, bener-bener kayak sekolah masuk aja syukur gitu kan. Jadi benar-benar ya sekolah gue harus ningkatin ngembangin diri gue di luar, gue bergaul dengan banyak orang, gue ikut banyak macam-macam organisasi dan ikutan lomba-lomba, ya itu yang akhirnya buat gue nyampein jadi gue yang sekarang gitu loh. Tapi nggak nyangka kan lo bisa berkembang segitunya? Wah, nggak nyangka banget sih. Tapi ya emang like again itu emang dari diri sendiri sih. Tapi ya itu tadi nggak enaknya itu ya lo harus extra mile-nya bener-bener
gila-gilaan Iya. usahanya gitu. Kalau di sekolah Dan- internasional iya. kan lo udah tinggal Udah diem ada aja, udah ada semuanya. semua gitu. Tapi mereka juga berjuang kok kalau misalnya di sekolah internasional. Jadi ya gue kan ngalamin selalu di kelas yang upper, yang di apa namanya upper secondary gitu kan. Jadi ketemunya udah langsung yang mereka yang mau kuliah dan segala macem. Cuma masalahnya yang harus gue ingetin juga, everything butuh proses. Jadi nggak bisa yang lo tiba-tiba kayak membalik telapak tangan, masak telur aja lo butuh waktu. Indomie aja butuh 3 menit gitu kan, yang seinstan itu. Apalagi kayak lo mengembangin karakter lo. Jadi persistennya, lo inget aja lo punya goal lo apa, terus kemudian lo pengennya lo gimana. Lo sekarang nggak berhasil bukan berarti besok lo gagal. Jadi ya lo terusin aja, Iya. hajar aja terus. Jadi kalau gue boleh tanya, kalau lo nanti punya anak, akan lo sekolah di sekolah internasional atau sekolah nasional biasa? Ya enggak lah, gue nggak mau masukin sekolah internasional, nggak kuat duitnya. Jadi Mohon maaf. ya, kan kita nggak tahu kalau nanti lo dapat suami kaya tajir melintir kan? Oh iya bisa jadi, Iya. tapi ya gue sih enggak, gue mau sekolah yang lebih membumi karena Oh, gitu. pengennya ya mungkin nanti kalau yang upper secondary SMA gitu bisa gue masukin sekolah internasional karena kan buat mindset. Tapi kalau misalnya kayak buat basic behavior, gue tetap mau masukin sekolah negeri atau sekolah agama. Iya, betul. Karena itu sih basicnya dulu Iya. ditanemin. Nanti kalau tuh udah dapet. Kalau gue sih lebih gini, kalau pertanyaan tuh dibalikin ke gue, kalau gue punya duit banyak, gue nggak akan sekolahin anak gue di sekolah internasional. Tapi gue akan keluar negeri, kerja di luar negeri, anak gue sekolah di luar negeri. Iya betul. Gitu, lebih gitu sekalian gitu. Iya. Kalau masalah agama, ya banyak sih sekarang di Eropa kan tempat-tempat ngaji gitu, masjid-masjid juga banyak gitu. Dan yang gue pengen tuh ketika mereka di luar, mereka bisa lebih belajar yang namanya menghargai perbedaan gitu, dan lain-lain sih lebih Iya. situ. Kalau gue berpikirnya ya kayak ada satu ini, ketika you are Indonesian, think like Japan, tapi behaviornya like Indonesian. Jadi lo harus seperti Asia Timur yang bener-bener lo megang kokoh itu prinsip, tapi lo harus think fast kayak orang Jepang. Dan disiplin juga. Atau ya pinter kayak orang Jerman. Jadi kayak gue pengen menggabungkan antara semua itu. Jadi yang kalau misalnya kayak gue lihat, makanya buat gue pribadi, gue pengennya mereka tetap punya rasa cinta Indonesia, gitu loh. Ya masalahnya gini ya, emang di Eropa ada tukang somai, kan nggak enak kan nggak makan somai, bener kan? Nggak Betul. bisa lo cuma keluar rumah, bang mie ayam 1, di Eropa nggak ada kayak gitu Betul. kan. Jadi tetap kayaknya soft skill survival kit yang buat hidup di Indonesia juga harus punya kalau buat gue. Oke. Iya, kita punya pandangan berbeda ya guys untuk masalah gimana caranya nyekolahin anak. Kalau gue malah kayak pikirnya kebalik gitu. Gue akan dari kecil anak gue akan gue coba untuk dikasih di lingkungan yang lumayan liberal gitu. Terus kemudian tidak rasis, tidak mengajarkan banyak kebencian. Karena gue ngerasa di Indonesia itu terlalu banyak ajaran-ajaran untuk membenci gitu ya. Membenci apapun, bisa ras, bisa agama. Kayak gue dari kecil refleks diri gue sendiri gitu loh. Kayak di keluarga gue tuh sering diajarin kayak lo nggak boleh deket-deket sama orang dengan suku ini, lo nggak boleh dengan orang-orang dengan agama ini itu gitu. Nah gue nggak mau anak gue tumbuh di lingkungan seperti itu gitu. Untungnya gue sih enggak. Nah mungkin karena lo di kota gitu ya. Betul. Nah gue pengen tinggal di tempat yang benar-benar open minded. Jadi ketika nanti anak gue sudah punya mindset yang kayak gitu, baru gue bawa ke Indo gitu. Jadi lebih kayak gue balik gitu, gue switch gitu. Gue sih pengennya kayak gitu. Tapi well anyway, itu masih angan-angan kita ketika anak-anak udah sekolah gitu ya. Jadi again masalah guru dan pendidikan. Jadi kalau selama berapa tahun lo ngajar, apa sih hal yang paling menyenangkan atau yang membuat lo masih bertahan untuk menjadi seorang guru? Masih bertahan. Ternyata gue menyadari, ya itu kan setelah beberapa tahun kerja ya, gue lebih suka bekerja dengan manusia. Oke. Itu satu. Jadi dari beberapa work experience gue terlama gue adalah menjadi guru ini. Ya gue nggak bilang itu gampang, tapi in case setelah beberapa tahun gue tetap menjalani ini dengan senang gitu. Jadi
Dan gue menyadari bahwa kalau sebelumnya kan gue kan di pabrik researcher, ketemunya dengan apa tuh namanya kayak senyawa-senyawa kimia, reaksi-reaksi dan segala macam kayak gitu. Itu gue cuma bertahan berapa tahun gue keluar, dan ini pekerjaan terlama gue. Jadi social interaction dengan manusia ini, dengan manusia generasi muda, itu yang membuat gue kayak bertahan dan itu menyenangkan banget jadi seorang Dan lo guru. merasa terus menjadi muda ya? Iya, gue tidak pernah merasa tua dan gue juga tidak tua. Baik. Anda sangat muda. Jadi kayak gitu dan Lo 17 tahun kan baru? iya lah, gue baru ulang tahun kemarin. Terus udah gitu juga kayak apa ya? Ada satu kayak itu bilangnya apa ya? Filosofi ketika lo bekerja sebagai guru itu adalah satu-satunya profesi yang lo bisa menyentuh masa depan, ya Luar kan? biasa. Jadi gue tuh bener-bener ketika gue tahun-tahun pertama gue jadi guru-guru senior gue tuh banyak berbicara tentang masalah kayak gitu, filosofi sebagai guru, dan itu bener-bener membuat gue kayak, ih bener juga ya. Cuma ini profesi yang bisa menyentuh masa depan. Lo nggak tahu kan masa depan lo kalau misalnya lo kerja di pabrik. Ya paling gitu-gitu aja. Ya bukan gue merendahkan pabrik. Tapi ketika gue jadi guru, karena gue ngerasain sendiri, ya gue bisa ngeliat anak-anak gue tumbuh, ya kan? Terus ketika dia lulus sekolah atau ketika dia lulus sekolah terus ngambil jurusan yang berbeda-beda, terus tiba-tiba wah gila, dia udah jadi pilot terkenal. Itu kan kita kan sebagai, dan dia masih ingat kita gitu sebagai guru, itu kayak oh iya ternyata benar ini yang dinamakan bahwa you can reach future by being a teacher, gitu kan. Jadi kayak itu benar-benar kayak terpatri di otak gue sih. Jadi lo bahagia banget ketika ada seseorang sukses dan itu ada kontribusi lo di situ, Iya. gitu. Luar biasa. Dan dia ingat, jadi gue punya tuh satu murid gue, jadi dia tuh satu keluarga belajarnya sama gue. Sampai sekarang sepupunya dia belajarnya sama gue. Jadi kita tuh udah nggak kayak guru dan murid, kita tuh udah kayak keluarga. Jadi apa-apa dia pasti ngomongin gue gitu segala macam, dan dia tinggal di Belanda. Gitu. Luar biasa. Gue jadi tertampar ini. Jadi nyesel kan lo pindah jadi guru? Saat gue masih jadi guru, gue pun berpikiran hal yang sama gitu. Masih berpikiran kayak gue bahagia, gue ada kontribusi di orang. Gue melihat anak gitu atau seseorang yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa gitu, yang tadinya bingung mau kemana nggak tahu jalan jadi tahu jalan gitu, jadi tahu arah dan segala macam. Cuma ya gue butuh break dulu. Ya nggak apa-apa, itu personal opinion. Iya. Jadi kalau gue kan gue udah pernah ngalamin kan, kerja di pabrik, kerja di perusahaan, researcher dan segala macam, terus sekarang jadinya guru, ya gue masih belum berpikir gue udah mau pindah lagi ke perusahaan dan kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kan kalau lo udah duluan ya, nggak jadi guru dulu, ngerasain di dunia luar kayak gini, baru ke guru, baru lo nemuin sesuatu gitu. Kalau gue ya jadi guru dulu, gue merasa ada sesuatu yang nggak gue achieve ketika gue jadi guru, ya gue mencari achieve di tempat lain dulu. Mungkin dan again ya, itu personal opinion. Banget. Jadi kalau misalnya emang lo melakukan seperti dia nggak apa-apa, lo melakukan seperti gue nggak apa-apa, itu bener-bener nggak apa-apa. Jadi kayak nggak ada yang salah kok, itu cuma kayak ya, life pathway aja. Iya, cuma beda journey-nya aja gitu. Kayak misalnya lo mau ke Vietnam, lo bisa lewat Singapura. Ke Vietnam bisa lo lewat Hong Kong dulu, lewat Jepang dulu, muter ya juga bisa. Jadi dan siapa tahu nanti dia akan balik lagi jadi guru. Ya, we never know. Who knows? We never know gitu kan. Iya. Atau mungkin punya sekolah? Iya. Bisa jadi kan? Manajerial dia punya sekolah, gue kepala sekolahnya bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Gue pengen tanya kayak, pernah nggak sih lo kepikiran kayak ada satu momen di mana kayak aduh gue capek jadi guru, gue pengen nggak jadi guru lagi, gue pengen resign gitu, pernah sih? Pernah lah. Menurut lo 8 tahun gue ngajar itu mulus? Enggak. Iya. Apa yang membuat lo ngerasain seperti itu? Membuat gue ngerasain, karena kan gue kan udah ngalamin nih kerja di perusahaan biasa, terus jadi guru. Kerja di perusahaan biasa, bla 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 segala macem, lo kerja 8 to 9, salah banyak banget ya 8 to 9. 8 to 5. 8 to 9. Siapa kerja? Iya, 8 to 5 dan segala macam, terus kemudian lo jadi guru kayak gini. Waktu tahun kedua apa tahun ketiga ya, gue pengen kayak give up aja gitu jadi guru. Masih sekolah yang dulu dong? Masih di SMA 8, ya lo kebayang dong. Ketika lo ngajar di sekolah yang bagus,
tantangan lo semakin gede. Apalagi lo guru baru, guru muda. Waduh, lo bener-bener tantangan lo masih gede. Terus jadi kayak di tahun kedua itu gue rasanya pengen give up. Rasanya pengen give up, udah tekanan dari senior, guru senior, itu ada di sana. Tekanan kalau dari di negeri senioritasnya tinggi ya? Apalagi Jangan PNS dan non tanya. PNS dan non PNS ya? Ya, jadi gue posisinya waktu itu yang paling rendah, yang baru datang, masih muda, pecicilan sana kemari dan segala macem. Tahun kedua tuh gue pengen give up sebenarnya. Ini anak-anaknya terlalu pinter, gue nggak bisa apa-apa dan segala macem. Cuma kayaknya pada saat itu ya, masa sih cuma 2 tahun gitu. Jadi gue balik lagi ke diri gue sendiri. Oh kalau bisa nangis darah sih emang waktu itu. Cuma ya kali masa cuma 2 tahun kerja, lo gampang menyerah banget gitu kan istilahnya. Gue ngomong kayak gitu sama diri gue sendiri. Terus ya gue coba memperbaiki satu-satu. Nggak harus semuanya yang langsung diperbaiki. Gue perbaiki satu-satu dan segala macam ya sampai akhirnya bertahan sampai sekarang. Luar biasa. Jadi tidak pernah namanya di satu profesi kita mulus-mulus aja ya. Pasti akan ada satu di mana titik jenuh, titik kita kayak pengen keluar dari zona itu gitu. Tapi again kembali lagi apa sih goal kita gitu ya. Terus, nah lo udah mengalami itu belum di perusahaan? di perusahaan gue belum sih, terus terang. Ini gue lagi seneng. Oh karena lo posisinya beda-beda. Karena gue posisinya lagi beda-beda. Ya. Jadi kan lo kalau kerja kan posisi beda-beda kan? Iya karena emang kerjaan gue kan 1,5 tahun ke belakang itu masih per project kan. Jadi per 3 bulan. Jadi 3 bulan di sales, 3 bulan di marketing, 3 bulan di operation, 3 bulan di finance. Jadi benar-benar pindah-pindah dan gue ngerasa belajar banyak belajar hal baru. Nah karena mungkin yang buat gue masih betah di kantor lebih ke karena gue nggak melakukan BAU, maksudnya nggak ngelakuin hal yang sama dalam, jadi gue ngelakuin hal yang baru-baru terus. Dan buat orang yang hobi belajar hal baru kayak gue, itu gue seneng banget sih. Kayak gue belajar hal baru lagi nih. Karena kalau ketika gue nggak belajar hal baru, nah itu akhirnya gue bosan dan gue akhirnya udahan gitu. Nah sama dengan yang gue lakuin ketika itu kenapa salah satu alasan kenapa gue keluar jadi guru sih. Kayak ketika gue jadi guru itu stagnan, gue nggak ngerasa dapet apa-apa. Mungkin beda-beda ya, maksudnya ketika gue ada di sekolah gue nggak ngerasa gue berkembang gitu. Jadi gue melakukan rutinitas yang sama. Gue nggak achieve sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak gitu-gitu aja dan nggak ada peningkatan dalam hidup gue. Gitu. Tapi akhirnya gue kayak mencari achievement lain gitu sih. Tapi nggak semua guru sama, ada juga guru yang ditaruh di sekolah yang dia punya achievement gitu yang ada, dan sekolahnya benar-benar mendukung seseorang untuk guru itu untuk maju. Kalau gue kemarin itu kebetulan tidak. Jadi itu sekali lagi pilihan. Karena tidak semua karena guru menurut dia tidak ada change untuk berkembang, ya kan? Tidak ada chance buat berkembang, jadi dia memutuskan untuk pindah. Ya betul. Okay, everyone, open your mind.